Maloko, wilayah-wilayah Maloko. Ada Ambuan atau Ambon, Wadan atau Banda. Oh gitu. Iya. Apa tadi Ambuan? Ada Seran, Ambuan. Ambuan. Ambuan ya. Ambuan, Wadan. Ambon, Wadan itu Banda. Ya. Dan Seran itu Seram, Goron itu Gorom. Dan ada Muar. Muar nih apa lagi? Iya, kalau dalam penulisan dulu Hua Muar ditulis Muar. Ini nih Pegaveta ya. Pegaveta. Iya, dia bilang Muar, daerah Muar. Iya. Iya. Halo saudara semua, kembali lagi di Studio Lautan Teduh Universitas Patimura masih dalam program podcast Lautan Teduh. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang musisi, seorang aktivis, kalau menurut beta juga seorang budayawan dan juga seorang pegiat-pegiat sejarah. Hari ini spesial, kita akan membicarakan tentang asal usul lah Maluku, Kota Ambon, karena beberapa saat yang lalu kita lihat ada sementara viral-viralnya konten-konten yang mengatakan bahwa Ambon bukan merupakan bagian dari Maluku. Itu menurut buku Leonard Andaya. Ya, oke. Mari kita sapa, kita punya tamu istimewa di hari ini, Bung Eros Riri, atau biasa dipanggil Mr. E. Nama gaulnya. Nama gaul. Bung Eros, Ya. Selamat datang. Selamat datang di Studio Lautan Teduh, Bung. Ya. Ya, menarik karena kemarin tuh kan beta sempat lihat postingan-postingan Bung Eros, sempat ada adu pendapat lah. Ya. Dengan salah satu konten kreator yang memaparkan sejarah tentang Maluku. Makanya ada terjadi perdebatan di situ. Ya. Makanya beta sengaja mengundang Bung Eros supaya kita bisa diskusi lah. Karena beta lihat juga Bung Eros kan pegiat sejarah di Maluku, musisi juga, rapper, budayawan juga. Jadi Bung, menurut Bung itu kira-kira yang disampaikan dari salah satu konten kreator, yang pertama lah asal usul kata Maluku itu, Bung Eros. Iya, asal usul kata Maluku itu kan kalau menurut dia dibilang kalau dari kata Maluku atau dari 4 gunung di bagian Ternate, Tidore. Iya. Ya, Bacan. Iya. Terus ada juga dia bilang kalau Maluku juga diambil dari bahasa Arab. Oh begitu. Ya, Al-Muluk atau negeri-negeri para raja. Al-Muluk. Ya, karena 4 raja ini menurut yang dibilang dalam video itu. Terus nanti juga kota Ambon dibilang juga bukan bagian dari Maluku ya. Tapi kalau dari bahasa Arab kata Maluku tuh bisa saja kalau cuman julukan, kalau sebuah julukan. Karena Maluku diberi banyak julukan tentang kata Maluku sendiri ya. Jadi kalau julukan ya fine-fine aja, karena ada banyak data yang menulis Maluku juga dalam berbagai macam versi kayak gitu. Ya. Kan kemarin itu sempat dia berdasarkan buku Leonard Andaya ya. Ya. Ini yang istilahnya jadi perdebatan, karena kalau belajar sejarah ini kan jangan setengah-setengah lah, toh. Istilahnya harus punya data dari beberapa sumber begitu, supaya jangan terpaku hanya di satu data, karena data ini juga kan pasti ada ambil data-data yang lain dari buku yang lain. Itu Bung Eros bagaimana tuh? Iya, karena memang ada banyak penulis, bukan cuma Andaya. Iya. Termasuk penulis baru juga. Karena beberapa referensi buku yang biasa dipakai dalam sejarah-sejarah, kayak yang dipakai juga oleh Adnan Tomagola, itu juga banyak diambil dari kayak karya Rumpius, ada karya Francois Valentin, ya kalau orang-orang sejarah pasti tahu, Nah, terus ada dari Hikayat Tanah Itu, terus ada Pegaveta, kayak gitu. Jadi jangan terpaku untuk satu referensi aja. Ada dinasti Ming. Kalau yang dari sumber-sumber yang tadi Bung Eros sampaikan,
yang paling tua yang mana? Dinasti Ming ini Tionghoa kayak. Oh, ada tulisan tentang Maluku juga di Dinasti Ming ya? Ya, ada tulisan tentang Maluku. Iya, berarti kalau misalnya bisa ditarik, ada arti kata Maluku di situ kesing, Bung Eros? Iya, karena kalau zaman Dinasti Ming itu kan itu tahun dia 1600 sekian lah. Iya. 684 kalau tidak salah, 680 sekian. Itu dia tulis kalau dia ini di tanah rempah-rempah di Maluku. Dan dia tulis juga dia pas di bukunya tahun 1500-an dia tulis kalau dia akui dia menyembunyikan nama Maluku. Oh, begitu. Dia menyembunyikan rempah-rempah di Maluku dari para bangsa Eropa. Jadi kalau dari tulisan yang paling tua aja udah ini. Iya. Udah ada nama Maluku. Begitu. Jadi nama Maluku sudah lama sebelum datang para penjajah. Iya. Atau para pedagang begitu. Berarti intinya arti kata Maluku yang tadi terpaparkan dari buku itu yang apa namanya dari Ternate, Tidore. Iya, ya. Iya, kalau julukan sih bisa-bisa saja. Bisa saja. Iya, kalau julukan banyak Maluku dijulukan. Ada headhunter, pengambil kepala. Oh, begitu. Iya, kan banyak julukan Maluku. Iya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari pedagang-pedagang tua, tahun-tahun tua, yaitu Dinasti Ming itu, Tionghoa itu, orang-orang dari Cina itu, mereka sudah tulis Maluku loh. Berarti kata Maluku sudah ada. Betul. Sudah ada. Kalau yang sempat ini beta juga istilahnya kalau menurut buku Leonard Andaya, kalau yang dari salah satu konten TikTok itu kreator itu dia bilang dari bukunya tuh Dunia Maluku. Ya. Nah, aslinya itu kan sebenarnya The World of Maluku. Versi aslinya. Iya, versi aslinya. Ya. Jadi kalau di versi aslinya itu kan Maluku itu terbagi 4. Jadi ada Maluku Utara, Maluku Tengah, Kepulauan Banda dan Maluku Selatan dan Maluku Tenggara, itu menurut bukunya. Menurut bukunya? Iya, begitu. Kalau yang beta lihat maksudnya kalau dalam menurut buku. Dan kalau di dalam buku itu kan sempat disinggung juga kalau Maluku Tengah itu terdiri dari Ambon juga. Nah, gitu. Sementara yang sempat perdebatan itu kan katanya Ambon tidak ada. Iya. Padahal ada. Padahal ada dalam buku. Menurut Bung sendiri bagaimana tuh? Iya. Karena memang contoh aja dari Dinasti Ming aja dia bilang dia menyembunyikan rempah-rempah gitu. Jadi ada catatan Pigafetta juga yang bilang kalau mereka menyembunyikan tempat rempah-rempah, terus mereka bertemu dengan ada beberapa raja, dan kemudian mereka menanya Maluku. Di situ dibilang kalau di Maluku itu ada orang-orang yang memakai taji, ada orang-orang yang seperti robot, lautannya ada ikan yang bisa memakan kapal, ada ular yang bisa memakan kapal. Jadi seakan-akan dia takut-takutin orang-orang dari Eropa kalau mau cari tempat rempah-rempah tuh ada kayak gini, gitu. Ya. Kalau di buku Anda itu menurut beta beta rasa itu kayaknya sing ada kata di situ yang bilang kalau Ambon bukan bagian dari Maluku. Artinya tertulis di dalam bukunya yang dibilang Ambon, Seram dan Buru bukan Maluku. Beta rasa belum ada orang tulis kayak gitu di buku. Iya. Karena itu kalau dia bilang begitu berarti juga itu dia menimbulkan suatu perdebatan karena secara sah lah kota Ambon ini bagian dari Maluku dari zaman kolonial juga kan sudah begitu. Jadi waktu itu beta stitch videonya beta bilang for dia jangan, artinya berbicara pakai banyak data, terus cara penyampaiannya biar lebih enak, ada etikanya kan, jangan bilang Ambon itu tidak ada walaupun yang dipegang itu buku Andaya. Tetapi kadangkala tuh orang penilaiannya beda-beda. Betul, interpretasi. Bijak lah kayak gitu. Jadi waktu bilang jadi menurut buku ini ternyata Ambon itu tidak ada. Ya kalau kayak gitu sih oke aja menurut buku. Nah, awal videonya kan jadi Ambon tuh sebenarnya tidak ada. Kayak gitu kan. Ini iya langsung walaupun pegang buku itu agak repot menurutin begitu. Harus lebih bijak lah dalam penyampaian. Kalau tulisan tentang Maluku sendiri, kota Ambon sendiri dari beberapa catatan itu dari kalau sepengetahuan Bung Eros ada
Berapa tuh? Ya. Banyak, lumayan sangat banyak, apalagi Kota Ambon sendiri. Contoh kayak yang tadi dinasti Ming, kayak itu dokumen Tionghoa. Dokumen Tionghoa kan dia bilang tuh, dia menyembunyikan tanah ini, rempah-rempah, dia sembunyikan dari bangsa Eropa. Dia mengaku itu. Ya itu juga ada catatan buku orang Eropa kalau di dalam tulisannya Gavin Menzies itu ada juga tentang orang-orang dari Tionghoa menyembunyikan rempah-rempah di Maluku. Nah, lalu Maluku, oke, berarti Maluku itu yang mana dulu? Jangan sampai Maluku Utara atau cuma Maluku Selatan kan, kayak gitu. Kan banyak orang sekarang kan ya lagi berpikir ke situ. Padahal Maluku memang cuma satu. Di sini dia bilang di Maluku di bagian Laut Tenggara. Nah, di situ terus dia bilang kita menetap dari tahun 600 sekian lah, 684 kayak gitulah. Di situ dia bilang. Sudah ada. Iya, dia sudah ada. Nah, bukunya nih, dokumennya nih tahun 1500. Ya, dan dia menulis tentang itu. Nah, ada dokumen tua juga. Dan di situ kita lihat bukti dari kayak macam contoh kuburan Cina, pemukiman orang Cina tertua di Maluku. Itu di Ambon. Aipati. Iya, di Aipati. Itu dulu nama Pecina nih. Iya, itu dia. Itu udah membuktikan kalau apa yang disembunyikan. Tempat pulau rempah-rempah itu di mana kayak begitu. Posisinya di mana? Melalui dia punya tempat tinggal. Ya bisa. Terus dia bilang kalau kuburan-kuburan bermotif naga yang dari zaman nenek moyang itu juga sudah banyak. Ada kuburan benteng. Ya, ada 200. 200 ya, ada 200. Itu kuburan tua. Kuburan tua ada 2 di Kudamati. Oh begitu. Banyak ya. Ada di belakang Soya. Ada sekitar 4 di belakang Soya, itu kuburan-kuburan tua. Para leluhur. Berarti sudah tidak terbantahkan ya. Iya, begitu. Sudah sangat tua. Ada juga surat untuk VOC. Waktu ada gempa, jadi benteng Nosa, benteng pertama kan Portugis. Nosa Signora. Waktu direbut tahun 1605 oleh VOC, benteng itu dirubah jadi Victoria. Ya. Terus terjadi gempa. Bentengnya ambruk. Dibuat baru, disebut New Victoria. Nah, oh begitu. Ya, New Victoria ini orang-orang Cina termasuk punya andil untuk pekerjaan benteng itu juga. Ya, arsitek Cina. Ya. Makanya ada surat ke Belanda mengizinkan orang-orang Tionghoa untuk tinggal di wilayah situ berkelanjutan. Oh begitu. Ya, jadi tinggal aja. Kan dekat itu. Iya, dekat kan wilayah Victoria sama Aipati. Aipati kan dekat. Berkelanjutan di pemukiman situ. Iya. Pemukiman tua. Berarti Andaya ini sebenarnya dia ambil tulisan ini dari mana kalau menurut Bung? Mungkin penulis-penulis tua kan seperti Rumpius, ada Francois Valentin, mungkin Pigafetta juga. Siapa tahu tuh. Iya, tidak mungkin lari dari karena pasti itu. Ada catatan-catatan kaki di bawah itu. Iya, tetap ada di situ. Kalau yang Pigafetta nih kan kalau sing salah anak buahnya Magalhães. Ya. Termasuk di dalamnya Enrique Maluku itu. Termasuk Enrique Maluku. Coba Bung bisa paparkan sedikit tentang itu. Kan kalau dari bukunya Enrique Maluku kan yang ditulis oleh Ketum Pembang Helmi Yahya, itu kan sudah mematakan sejarah-sejarah yang lalu seperti di Malaysia, Malaka dan di Filipina. Ya. Dengan bukti. Berarti beliau ini sudah mencari data, bukan data asal-asalan. Diteliti. Sudah diteliti bertahun-tahun. Dan pasti juga sudah keluar banyak energi, banyak biaya. Iya, betul. Ya, makanya hasil di situ kan ditulis dari sampai surat Pigafetta, perjalanan Miguel Hen, perpindahan antara Miguel Hen bekerja ke Raja Spanyol, Raja Carlos. Nah, itu kan sampai di sana kan Raja Carlos ini dia bilang siapa yang bisa mencari ceng kepala, dia biayai. Dan Miguel Hen punya pengalaman, Miguel Hen pelaut berpindah dari Portugis ke Spanyol. Nah, tapi dia tanya, mana? Bukti apa? Kalau Ale bisa sampai ke tanah rempah-rempah, dia bilang ini ada orang Ambon, Enrique El Negro. Nah, dia pun panggilan itu ya? Iya, disebutkan Enrique dari Ambon. Nah, berarti tertulis di Pigafetta kan? Bung Helmi udah bilang itu di podcastnya, di video-videonya. Cuma belakangan ini ada video baru bermunculan kalau sudah bilang dari Tidore. Beta belum tahu
itu bagaimana sampai dari Tidore, karena buku yang sudah keluar mungkin mau dirubah ulang. Iya. Ya, tapi data yang asli yang pertama dibilang ya surat Piga Veta itu, dan zaman sekarang surat Piga Veta sudah bisa dibaca. Karena arsip Sevilla sudah bisa dibuka dan kita bisa akses, dan kita bisa baca sendiri begitu. Ya, bisa ketahuan juga kalau ini. Dia dari mana? Merupakan suatu referensi baru ya, karena kita lihat Pigafetta, Antonio Pigafetta. Ya, Antonio Pigafetta. Salah satu anak buah dan merupakan orang yang terakhir hidup. Ya. Yang bisa yang tadi kembali membawa kapal ke Spanyol. Itu dengan cengki satu lambung kapal. Bisa diakses ya, Bung ya? Ya. Data-data itu bisa diakses. Zaman sekarang sudah zaman digital, jadi kalau kita pintar cari link yang benar-benar sah di situ ya akan terbukti di situ. Tinggal terjemahkan sendiri. Banyak tuh yang kayak pengalaman beta buka-buka, banyak yang sudah dirubah. Jadi ketahuan bukan satu, banyak dirubah jadi ini dirubah. Aslinya ini aslinya. Iya. Ya. Gitulah. Memang zaman internet bisa tahu semuanya, tapi lebih pintar juga untuk melihat link. Iya. Ya, itu juga. Tapi yang beta agak aneh nih, kenapa sampai dia bisa bilang bahwa Ambon itu bukan bagian dari Maluku asal usul. Kenapa sampai bisa bilang begitu, Bu? Sementara dia bilang berdasarkan buku Leonard Andaya tuh. Tapi di bukunya ada tulis tuh. Ada tulis kan, ada terbagian bagian tuh, ada Ambon. Ambon kan bagian di Maluku Tengah itu. Iya. Kalau di dalam buku Leonard Andaya. Kok dia bisa bilang begitu? Menurut Bung sendiri mungkin dia analisa juga, karena dia pikir, terus dia ambil buku dari Tom Pires. Lalu dia bilang juga menurut Tom Pires ini masih masuk pinggiran, bagian-bagian pinggiran. Jadi dulu tuh menurut Tom Pires itu di Makassar juga termasuk dalam Maluku. Oh begitu? Iya, kalau di bagian Ambon Siram sudah pinggiran-pinggiran Maluku. Menurut Tom Pires. Jadi kita cek data tentang Tom Pires juga, ternyata Tom Pires ini juga salah satu apoteker, dia tabib. Oh, tabib. Iya. Iya. Lalu sempat jadi tabib, dia itu juga sempat perdagangan ini minuman aren, jual beli minuman tradisional. Oh begitu. Iya, yang katong bilang sopi nih. Iya, dia sempat masuk dalam perdagangan itu juga. Oh begitu. Si Tom Pires ini. Jadi bukunya itu kalau sing salah itu ditulis tuh tahunnya itu dari dia 1511 sampai 1515. Iya. Berarti cuma 4 tahun. 4 tahun. Berarti pengalaman sedikit saja. Iya, bagaimana dia bisa menjangkau sampai ke tingkat itu kan? Iya. Ya, tingkat Maluku secara lebih detail. Karena di dalam buku Helmi Yahya itu tentang Enrique itu juga ada menyinggung Tom Pires. Tetapi bukan wilayah Malukunya, menyinggung Tom Pires tentang wilayah-wilayah berlayarnya, karena dia seorang Portugis kan? Iya. Oh begitu. Jadi kalau Tom Pires melihat Maluku secara detail agak sulit. Bagaimana seperti Rumpius, yang begitu ini lama, menarik betul. Yang begitu lama di Maluku dan sampai wafat, anak istri juga wafat di gempa. Betul. Kalau Bung bisa paparkan sedikit tentang Rumpius ini bagaimana, Bung? Terkait dengan ketemu punya diskusi ini. Iya. Jadi Rumpius salah satu ahli botani yang melihat mengenai tumbuh-tumbuhan, hewan. Di situ dalam perjalanan dia mencari-cari tumbuhan, dan ini ada setiap kejadian tuh dia tulis di situ. Ya dia tulis. Jadi tulisan-tulisan itu yang dipakai untuk orang menganalisa. Ya dari Rumpius ada kejadian ini di sini, ada kejadian ini. Makanya dari buku Rumpius cerita-cerita itu dipakai oleh banyak orang penulis, dan yang berhasil memakai itu sebagai penulis yang lebih detail itu kan Francois Valentin. Oh begitu. Ya itu. Jadi Rumpius tulis seperti contoh, dia tulis ada terjadi perang di wilayah ini, perang Hongi Topten, ada 66 negeri yang pergi menyerang satu kawasan di Huamual, di benteng yang namanya dia punya 11 benteng, daerah yang namanya Loki dengan 11 benteng pertahanan dan satu kerajaan besar. Ya, ada gambar dari Verheul. Jadi itu gambar-gambar dipakai banyak dari gambar Verheul. Verheul ini orang yang melukis pada zaman itu. Oh gitu. Nah itu juga ada juga. Tulisan-tulisan dari seorang Rumpius ini juga dikaitkan dengan Verheul ini juga nyambung begitu. Keadaan situ.
Kemudian hubungannya dengan apa namanya asal usul Maluku dan Kota Ambon ini dalam Rumpius dia bisa. Iya, karena dia menulis Maluku. Maluku. Iya. Iya, berarti dia menulis Maluku, berarti dia tinggalkan di Maluku di sini. Iya. Ya dia sempat tinggal di Hitu juga. Oh begitu. Iya. Jadi kalau Rumpius menulis tentang Maluku, lalu Maluku mana? Iya betul. Sementara dia tinggal di sini. Tumbuhan-tumbuhan dia tulis tentang tumbuhan-tumbuhan di Maluku. Lalu ini Maluku mana? Iya. Gitu. Seperti dia tulis tentang pohon kenari. Iya. Iya. Begitu. Sementara tulisan-tulisan Rumpius ini banyak menjadi sumber-sumber data untuk penulisan-penulisan buku yang baru. Iya, karena tumbuhan-tumbuhan yang dia tulis itu memang ada dan nyata. Seperti contoh dia menulis tentang anggrek. Dia temukan pada saat orang-orang di pulau dataran di Pulau Seram, Hua Mual, mereka mau mengambil kepala, mereka harum. Mereka memakai anggrek di lengan-lengan mereka dan di leher. Oh, pakai anggrek? Iya, dan dia gambar anggrek, iya pakai bunga anggrek. Oh gitu? Iya, untuk pengambilan kepala, tarian pengambilan kepala. Oh. Perang pengambilan kepala antara suku dan suku, kampung dan kampung. Iya. Memakai anggrek dia tulis di situ. Dia gambar ini anggrek, ada yang warnanya ini, ada warnanya seperti belang. Iya. Dia tulis. Apa yang dia tulis mengenai tumbuhan di Maluku, betul. Sekarang dia tinggal di Maluku mana? Dan dia menulis tentang Maluku mana? Iya. Gitu. Jadi memang pada intinya sejarah ini istilahnya jangan ketong ambil setengah-setengah ya. Iya. Karena bicara sejarah ini kan banyak versi. Banyak versi, seperti Pigafetta menceritakan tentang Miguel Hens. Ya. Dia tulis tentang bagaimana ada perahu Portugis yang masuk tahun 1512 yang terkandas di Pulau Tiga dan terdampar di Hitu. Itu Miguel Hens tulis. Pigafetta. Iya, ada dia tulis di situ. Berarti Portugis masuk pertama kali dari Hitu. Ya, membangun benteng kecil. Iya. Sebelum ada benteng Victoria. Iya. Ada. Benteng-benteng loji kecil. Iya. Ya, benteng kayu. Ada. Mungkin ya kalau beta lihat dari sudut pandang beta ya. Beta baca dari buku Leonard Andaya itu. Memang betul pada saat itu ada kerajaan-kerajaan besar seperti di Ternate Tidore. Ya, kerajaan yang ketong bisa pungkiri itu bahwa kerajaan Ternate dan Tidore, dan mereka dulu juga kan melakukan perebutan kekuasaan toh. Iya. Tapi kalau menurut yang salah satu konten kreator ini, janganlah untuk sebagai yang tadi Bung Eros juga bilang bahwa pakai etika. Iya. Menyampaikan sejarah tuh pakai etika supaya jangan terjadi perdebatan toh. Iya. Sementara pada zaman itu Kota Ambon ini kota yang strategis tuh. Iya. Kota perdagangan lah. Perdagangan. Iya. Jangan sampai intinya dia sempat singgung juga terkait ekspansi dan lain sebagainya. Katanya Kota Ambon ini diekspansi sehingga bisa namanya jadi Kota Ambon dan lain sebagainya dari kerajaan Ternate Tidore. Iya, dan ditugaskan Marga Tomagola. Marga Tomagola ditugaskan. Itu menurut Bung sendiri bagaimana tuh? Iya, dia harus tulis data kalau penguasaan ekspansi kayak gimana. Iya. Kalau di bagian kita di Maluku di bawah salah satu kerajaan misalnya, oke, harus kasih bukti apakah kita pernah membayar upeti satu. Ya, betul. Ada bukti kita membayar upeti, gitu. Penguasaan dalam jalur apa dulu, begitu. Apakah kita pernah membayar upeti ke sini, ke situ? Kan tidak pernah. Itu tidak ada bukti itu. Terus contoh kita punya surat-surat tanah kayak Dester Dati. Register. Iya, itu kan terdaftar nama-nama nenek moyang kita di situ. Dan tidak ada dari pemilihan dari sapa ke sapa, tidak ada itu. Tidak ada itu. Begitu. Jadi kalau mungkin penguasaan dalam bentuk perdagangan dan perekonomian boleh-boleh saja. Karena kita tahu dari sana pasukan Ternate bergabung dengan pasukan Belanda, VOC, menjatuhkan benteng Nusa Signora ini yang jadinya benteng Victoria itu. Ya itu kan antara pasukan Ternate dan dari Belanda perang itu, ya jatuhlah benteng Kota Laha. Dulu kan bahasanya Kota Laha. Ya Nusa Signora itu. Dari pasukan Lei Timur. Nah itu. Kayak seperti contoh
penyerangan 66 negeri ke Huamual yang tadi beta bilang, ya itu juga ada dari pasukan Ternate juga yang gabung dan memimpin itu di bawah kekuasaan VOC ini. Ya, jadi dia membayar semua itu. Kalau di Francois Valentin itu dia detail, dia tulis dari raja kampung ini dengan dibayar dengan upah sekian untuk Hongi Top 10. Perang Hongi Ambon besar. Ya, 1652. Perebutan itu tuh ya. Perebutan. Itu perang sampai jatuhkan Loki, terus jatuhkan Buano, Manipa. Ya, itu tertulis. Perang-perang tertulis. Di Francois Valentine ini. Francois Valentine. Gitu. Oh, begitu ya, Bung ya. Yang beta juga sempat kaji dari buku Leonard Andaya ini kan istilahnya dia menulis memang betul terjadi ekspansi tapi secara tidak langsung. Paling di sisi ekonominya saja karena perebutan perdagangan ini kan karena pusat rempah-rempah kan di Kota Ambon. Tuh. Karena rempah-rempah ini banyak Kota Ambon, akhirnya tidak jadi direbut karena kekuasaan kolonial masih kuat sekali di Kota Ambon ini. Jadi nama Maluku ini sudah lama. Iya. Jangan sampai kira nama ini lama sekali sebelum datang para pedagang-pedagang seramai di daerah Nusantara ini. Iya. Nama Maluku sudah ada. Dari dinasti Ming itu nama Maluku sudah ada. Terus dari dinasti Ming memakai istilah Maluku tuh namanya tuh milikku. Milikku. Iya. Pertama miliki dan milikku. Oh begitu. Iya, pertamanya tuh miliki dan milikku. Lalu kalau kita cari dalam tulisan kan Cina Mandarin. Iya. Tinggal dicek tuh kata miliki, tidak ada dalam bahasa Cina. Ini analisa ya, analisa. Lalu kita spasi, coba. Mi spasi ki, spasi li, spasi ki. Juga tidak ada panggalan-panggalan itu. Iya. Jadi apakah mereka pengaruh dalam bahasa Melayu Sanskerta kata dulu, kalau tanah ini miliki, kita mau memiliki tanah ini. Ya. Lalu lama kelamaan milikku, tanah ini milik kita dalam konteks perdagangan. Ya. Rempahnya, ini miliki, kita miliki. Ini milikku, bisa saja. Ya. Karena bahasa itu tidak terdeteksi. Ya. Lalu dalam zaman Majapahit, tulisan Empu Perpanjang 1300. Ya. Itu dia tulis, mereka mencari basic rempah-rempah itu sampai ke Maloko. Melayu tua juga, miliki Melayu tua, bahasa itu bahasa tua loh. Maloko juga bahasa tua, loko artinya ambil. Loko, saloko ambil. Loko bahasa Ambon, bahasa Maluku. Loko ambil. Maloko, mau loko bisa. Mau ambil, mau loko boleh saja. Kalau analisa aja. Nah, kata loko itu udah tulis Maloko, wilayah-wilayah Maloko. Ada Ambuan atau Ambon, Wadan atau Banda. Oh gitu. Iya. Apa tadi Ambuan? Ada Seran, Ambuan. Ambuan Ya. Ambuan, Wadan. Ambon, Wadan itu Banda. Ya. Dan Seran itu Seram, Goron itu Gorom. Dan ada Muar. Muar nih apa lagi? Iya, kalau dalam penulisan dulu Huamual ditulis Muar. Ini nih Pegaveta ya. Pegaveta. Iya, dia bilang Muar, daerah Muar. Iya. Iya. Oh begitu. Ditulis Muar. Iya. Maluku, Pulau Muar. Iya. Iya. Orang di bagian Seram ada yang bilang bahasa bisa mual, bisa muar. Iya. Ada yang L, ada yang R. Di Huamual kayak misalnya. Karena banyak-banyak dialek kan. Iya. Kayak bilang mese, ada bilang mese, ada bilang meke. Jadi banyak referensi. Iya banyak. Kalau di sini kita bilang darah lala, la. Di bagian Tenggara sudah pakai R, lar furu ngabal. Apa itu Bung? Tombak merah, tombak Bali. Iya. Jadi jangan harus penggalan ya? Iya. Artikannya harus penggalan ya? Penggalan. Jadi kalau kita mau pakai etimologi tentang bahasa untuk kata Maluku banyak. Menarik tadi itu Bung, yang soal asal usul etimologi. Ya. Menurut penggalan. Itu menurut Bung ada apa lagi tuh Bung? Contoh. Hena Masawaya. Ya betul. Nah, Hena Masawaya. Jadi kalau Hena Masa artinya kemarin. Artinya kemarin itu. Iya.
waya air. Ya mungkin kemarin air begini ya. Tapi kalau di spasi sudah beda lagi. Hena masa sudah masuk ke dalam keadaan. Oh begitu. Iya. Hena masa waya. Jadi contoh waktu hena negeri pada waktu air. Waya itu air begitu. Mungkin pada waktu air. Ya. Jadi bisa dibagi-bagi. Asal usul ini dari kata apa nih Om? Ya hena masa waya kan. Iya. Kalau hena masa waya itu hena masa itu artinya kemarin dalam bahasa Maluku. Gitu. Ya. Waya itu artinya air. Waya, waye, Iya. wayo. Air. Air. Wael, wayar. Itu artinya air. Dengan masing-masing dialek Iya, daerah. wai. Iya. Iya. Betul, betul, betul. Jadi maksudnya Maluku itu dia punya bahasa bukan berarti itu bisa dipenggal-penggal. Yang contoh kayak kata hena masa waya ini. Kayak hena masa. Hena masa itu kemarin. Iya. Tetapi kalau hena spasi masa beda lagi. iya. Pada waktu negeri begitu. Sudah jadi kayak waktu kayak keadaan. Iya. Iya. Oh begitu Bung. Begitu. Jadi sebenarnya unik apa keberagaman di Maluku ini. Jadi kalau mau dibilang bahwa penyampaian sejarah ya harus beretika karena istilahnya ini proses edukasi juga ya Bung ya. Jangan sampai nanti jadi perdebatan karena asal usul kalau mau dibilang Maluku Utara sebenarnya sama saja. Sama saja. Iya, Maluku Utara. Cuman karena ini istilahnya dalam dunia sekarang ya daerah administrasi saja lah karena ingin mekar dan lain sebagainya sehingga Maluku Utara bisa pisah sini. Padahal dari dulu asal usulnya ya semua berjuang sama-sama melawan penjajah. Tuh Bung tuh. Semua Maluku. Iya. Ya. Baru kalau bilang kerajaan berarti di Ternate ada kerajaan, Tidore, Maluku juga di Ambon sendiri ada. Apa namanya di Kota Ambon ada. Kalau misalnya mau dibeda-bedakan seperti itu janganlah. Toh Bung toh? Iya. Itu yang sangat disayangkan ketika penyampaian ini menjadi perdebatan. Karena begitu banyak bahasa, begitu banyak ungkapan tentang Maluku ini. Iya. Ya makanya beta bilang, jadi kalau itu julukan dari ini julukan aja. Betul. Ya. Karena kalau dari bahasa-bahasa kayak etimologi kata Maluku banyak sekali. Ya. Kayak mai ma ulu. Itu artinya apa Bung? Mari ketemu makan kepala. Oh begitu. Iya. Kan kalau kita mau cocok logi, Maluku, maka ulu, ma ulu itu kan dekat sekali, bisa saja. Betul. Dalam interpretasi masing-masing. Iya, apalagi budaya kita budaya pengambil kepala. Headhunter, orang Inggris bilang kan. Terus di Portugis bilang wilayah itu wilayah pengambilan kepala. Wilayah itu wilayah alforus. Orang-orang alifuru. Nah, alifuru ini bagaimana Bung asal usulnya nih? Ya, alifuru dari etimologi kata. Kalau kata alifuru etimologi bala bahasa Maluku beta belum temukan kata alif dan uru. Seto beta alifuru ini alforan. Kalau dalam tuntutan para sejarawan kata aliforan alifurus ini menurut penulis yang tulis. Jadi mereka tuh tulis tuh banyak alifuru Minahasa, alforan, alforus Minahasa, ada Papua. Iya. Ya. Ada Minahasa, alifurus Minahasa tuh. Ada Afrika, alforus. Iya. Itu artinya apa, Bung? Orang-orang bebas, orang-orang liar, orang-orang suku. Oh, begitu. Ya. Kayak begitu. Berarti karena budaya pengambilan kepala itulah budaya seperti orang bebas lah. Bebas. Ya. Orang-orang betul. Kayak begitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak hal yang mesti memang diluruskan tuh Bung tuh. Iya. Iya, apalagi terkait penyampaian yang kemarin. Itu kalau menjurus ke bukti data. Itu bisa. Tentang bahasa alifuru, kata alifuru ya dipakai oleh penjajah semua tulisnya itu. Alforan, alfurus kayak begitu. Oh, berarti dari data yang penulis. Iya, yang ditulis penulis. Kayak begitu. Menarik ya? Menarik. Kalau dari Bung sendiri menanggapi ketemu punya, mungkin kemarin sudah sudah berdebat, tapi di podcast ini ya istilahnya yang edukatif lah untuk ketemu punya basudara terkhusus ketemu punya salah satu konten punya TikToker yang menyampaikan hal seperti itu. Bung sendiri menanggapinya bagaimana? Itu jadi pelajaran for juga anak-anak Maluku. Ya. Ya biar kita
lebih menjaga Maluku kita ini, Maluku bersama. Ya, jangan sampai ada, karena zaman sekarang nih zaman sangat bebas. Kita bisa klik di sini, situs ini buka nama ini. Wikipedia itu kan bisa diedit. Betul. Iya, bisa diedit Wikipedia itu. Bisa edit di sini. Ada orang-orang yang memang mau merusak sejarah contohnya. Ya. Jadi kita anak Maluku lebih banyak belajar sejarah dari sumber-sumber asli. Betul. Banyak mengkaji tentang sejarah Maluku. Banyak tahu bahasa-bahasa Maluku ini seperti apa, biar kita punya sejarah yang dikenal di dunia ini, selalu dikenal. Karena kalau tidak ada Maluku, belum tentu Columbus temukan Amerika. Betul. Belum karena tentu orang temukan Amerika. Perjalanan Columbus menemukan Amerika itu sebenarnya dia harus menemukan pulau rempah-rempah. Pada saat Pigafetta melewati laut yang luas bersama-sama dengan Magellan, Pigafetta bilang kepada Magellan, "Ini namanya apa lautan ini?" Dia bilang, "Saya memberi nama ini adalah Pasifik." Mereka itu mau ke Maluku. Tujuan mereka ke Maluku itu terjadi banyak sekali sejarah. Betul. Untuk mencari Maluku ini. Jadi ya beta minta for katong punya generasi muda, for jaga katong punya Maluku. Ada satu tulisan Cina, dia tulis, orang Cina tulis, kalau di Maluku itu ada Gunung Dupa. Jadi Gunung Dupa, pasti katong berpikir Gunung Dupa berarti Gunung Merapi, Dupa menyala. Nah, tetapi penulisan lanjutnya dia bilang itu Gunung Dupa pada saat musim hujan dia turun seperti rumput dan orang-orang mengambil hasilnya untuk dijual. Lalu Dupa berarti harum. Nah, inilah cengkih. Oh begitu, Bu? Ya, karena hutan cengkih kalau masuk pasti harum. Gunung yang penuh dengan cengkih. Begitu. Gunung Dupa. Sejarah bangsa dulunya menulis itu. Dan anak Maluku harus menjaga sejarah Maluku dengan utuh. Ya, itu penting untuk kita belajar. Jangan sampai istilahnya akhirnya jadi terkotak-kotak. Terkotak-kotak. Iya, kayak di sana mau mengklaim bahwa ketong di sini yang duluan. Kota Ambon di sini. Kota Ambon juga kadang-kala bilang ketong di sini yang duluan. Tapi mari sama-sama ketong objektif lah. Pada zaman para penjajah kan mereka itu tujuannya cuma satu. Datang, ambil, jual, dapat harta di situ. Lalu orang Maluku sampai berperang lawan penjajah, dan itu juga bersatu dari utara sampai ke Tenggara. Betul. Dari nenek moyang itu sudah bersatu. Jadi jangan sampai ada pengkotak-kotakan kita di sini. Begitu. Ada kapata-kapata, itu ada tentang zaman dulu. Jadi jangan sampai kita lupa sejarah lalu kita mengkotak-kotakan. Begitu. Kita Maluku sebenarnya satu Maluku. Etika menyampaikan sejarah juga harus. Terus menyampaikan segala sesuatu dengan beberapa sumber. Jangan cuma dari satu sumber tuh, Bung, tuh. Itu dia. Supaya jangan akhirnya nanti jadi perdebatan kayak kemarin tuh. Terakhir, Bung Eros, apa yang mau disampaikan pada ketemu punya anak-anak muda lah, terkhusus terkait dengan ketemu punya sejarah Maluku ini? Satu kalimat aja. Siap. Siapa angka Maluku, Maluku angka dia. Oh iya, siap-siap, luar biasa. Oke, Bung Eros. Pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah, mungkin sedikit perbincangan, diskusi terkait dengan viral yang kemarin, pembahasan terkait dengan sejarah-sejarah Maluku. Ada hal-hal yang baik yang bisa pemirsa Lautan Teduh, penonton di rumah bisa ambil dari sini. Kalau memang ada salah-salah kata, ada salah-salah sumber, kami minta maaf karena kami juga manusia. Tapi intinya apa yang disampaikan dari podcast ini supaya janganlah kita membuat segala sesuatu atau menyampaikan sesuatu apalagi terkait sejarah dengan membeda-bedakan sehingga tidak terjadi perdebatan seperti ini. Apalagi ini kan terkait dengan Maluku. Jadi Maluku Utara, Maluku itu sebenarnya satu. Jadi tidak usahlah menyampaikan hal-hal yang memang menjadi perdebatan dan akhirnya nanti ada jarak, terjadi kotak-kotak begitu. Kira-kira begitu Bung Eros. Untuk itu ketong menyudahi ketong punya podcast di hari ini, Bung. Siap. Mari ketong sapa ketong punya pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah juga, Bung. Pemirsa, selamat baku dapat sampai baku dapat di episode selanjutnya. Sampai baku dapat. Amato.